Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, saya akan mempresentasikan tentang penilaian kinerja, baik metode dan juga implementasinya. Sebelum masuk ke presentasinya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mita Dewi Lestari, NIM 171511119. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teknologi Wastu Kencana Purwakarta. Di sini saya punya kutipan, barang siapa ingin mutiara harus berani terjun di lautan yang dalam. Insinyur Soekarno. Kenapa saya mengutip kutipan ini? Karena sesuai dengan presentasi saya kali ini tentang penilaian kinerja, di mana ketika seorang karyawan ingin dinilai sikap dan pemahamannya di tempat kerja, dia harus bekerja keras, harus menuruti sesuai SOP gitu. Lanjut, dari presentasi saya terdapat pendahuluan, presentasi, analisis, dan kesimpulan. Langsung masuk ke pendahuluan. Pendahuluannya terdapat pengertian, fungsi, dan tujuan penilaian kinerja. Pengertian penilaian kinerja. Di sini menurut Werther dan Davis 1996, proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawannya. Sedangkan menurut Mondi, tahun 2008, sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Jadi kesimpulannya, penilaian kinerja itu berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Penilaian kerja melibatkan evaluasi dan kinerja yang didasarkan pada penelitian dan pendapat dari para bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan bahkan karyawan itu sendiri. Jadi penilaian kinerja terhadap karyawan itu harus objektif, harus tepat, harus akurat, dan tidak hanya dari satu pihak. Ketika perusahaan ingin melakukan kinerja terhadap karyawan, semua jabatan itu harus ikut serta, mulai dari atasannya, bawahannya, rekan kerjanya, bahkan dari dirinya sendiri, untuk menilai kinerja dia selama bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya ada syarat penilaian kinerja. Suatu sistem penilaian kinerja harus mampu menggambarkan secara akurat kinerja yang tipikal dari seorang karyawan. Yang pertama ada job relate. Di sini maksudnya mengevaluasi berbagai perilaku kritikal yang dapat menghasilkan kinerja yang sukses. Selanjutnya ada praktis, maksudnya dapat dipahami dengan mudah oleh para evaluator dan karyawan. Yang ketiga ada terstandarisasi, memungkinkan terwujudnya praktik penilaian kinerja yang seragam. Lanjut, manfaat penilaian kinerja karyawan. Ada kepuasan dan motivasi karyawan. Di sini maksudnya adalah memotivasi karyawan untuk bekerja keras yang pada gilirannya menguntungkan perusahaan. Program penilaian reguler dapat berdampak mendalam pada tingkat kepuasan dan motivasi karyawan. Selanjutnya adalah ada mengetahui kebutuhan untuk pelatihan. Nah, penilaian kinerja yang baik akan memberikan kesempatan pada karyawan untuk memberikan penilaian terhadap dirinya sendiri dan memberikan masukan mengenai pengembangan diri yang diinginkan. Nah, dari banyaknya metode penilaian kinerja, saya mengambil salah satu metode, yaitu metode umpan balik 360 derajat. Nah, maksudnya apa sih metode umpan balik ini? Jadi, metode umpan balik 360 derajat adalah sebuah metode penelitian kinerja yang dilakukan oleh berbagai pihak sehingga menghasilkan nilai yang diharapkan lebih adil, jujur, dan tepat sasaran. Dikarenakan semua karyawan yang terlibat dalam perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan penilaian bagi setiap individu yang memiliki hubungan kerja di perusahaan tersebut, baik itu atasan, rekan kerja, mitra, anak buah, maupun pelanggan perusahaan tersebut. Lanjut,
tahap pelaksanaan penilaian kinerja dengan sistem penilaian umpan balik 360 derajat, yaitu ada yang pertama, mengembangkan kuesioner. Nah, dalam kuesioner tersebut ada sistem skalanya 1 sampai 4. Sedangkan pertanyaan yang akan diajukan biasanya disesuaikan dengan dimensi yang berhubungan dengan job performance setiap pekerjaan. Contohnya kerjasama dengan kelompok. Selanjutnya ada menyediakan pelatihan atau orientasi. Nah, dalam pelatihan dan orientasi ini karyawan diperkenalkan dengan metode 360 derajat tersebut dan manfaat dari penggunaan metode 360 derajat di perusahaan. Selanjutnya pengawasan umpan balik dari kuesioner. Di sini mencantumkan instruksi yang jelas sehingga mencegah kesalahpahaman pada saat proses pengisian kuesioner. Yang terakhir ada analisis data. Analisis data yang dihasilkan berupa deskripsi dimensi kerja, deskripsi ruang lingkup kerja versus kinerja yang diharapkan oleh perusahaan, penilaian kinerja individual dan grup atau divisi kerja, dan peringkat organisasi, serta rekomendasi untuk pengembangan di masa yang akan datang. Nah, dampak positif dari metode umpan balik 360 derajat ini ada mendapat masukan dari berbagai pihak. Jadi untuk penilaian kinerja tersebut banyak masukan lah gitu, jadi nggak cuma dari satu orang aja. Selanjutnya ada meningkatkan kerjasama di kalangan anggota tim, adanya informasi yang akurat, dan mengurangi diskriminasi dan penilaian subjektif. Nah, saya mengutip dari salah satu jurnal di mana judulnya adalah penerapan metode 360 derajat dan analisis hierarki proses atau AHP dalam sistem penilaian kinerja pegawai. Studi kasus Rumah Sakit Fadilah Prabu Mulih. Hasil dalam penelitian jurnal tersebut adalah menghasilkan suatu aplikasi sistem informasi penilaian kinerja perawat pada Rumah Sakit Fadilah menggunakan metode 360 derajat dalam proses penginputan data. Nah, dalam aplikasi tersebut namanya adalah jaringan lokal host yang nantinya juga menghasilkan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mempermudah pihak manajemen perusahaan dalam studi kasus penelitian ini Rumah Sakit Fadilah untuk menentukan hasil kinerja perawat terbaik yang sesuai dengan kriteria capaian syarat untuk menjadi kepala perawat yang diharapkan. Nah, kesimpulannya, penerapan metode 360 derajat dalam sistem perangkat lunak penilaian kinerja karyawan pada sebuah perusahaan sangat efektif untuk mendapatkan penilaian dari banyak pihak, baik dari atasan, rekan kerja, bawahan, maupun konsumen, sehingga penilaian menjadi lebih objektif. 6 kriteria penilaian di mana dalam studi kasus mengambil penilaian kinerja perawat di Rumah Sakit Fadilah dapat terlihat bahwa untuk skala penilaian kriteria seseorang perawat, yang terbaik itu dipilih dari kriteria profesionalitas yang sangat diutamakan, selain kinerja, attitude, leadership, loyalitas, dan komunikasi. Dari penentuan tersebut didapat bahwa dengan penentuan nilai profesionalitas yang diutamakan perawat yang memiliki nilai profesionalitas tertinggi dan menyusul nilai-nilai kriteria lain yang dibandingkan setelahnya yang akan menduduki ranking pertama penilaian. Nah, jadi dalam penelitian tersebut, si peneliti membuat salah satu aplikasi yang namanya localhost. Nah, jadi dalam aplikasi tersebut, si karyawan itu dapat menilai seluruh karyawan. Jadi, misalnya aku mau menilai teman aku mau menilai manajer, aku mau menilai supervisor aku dalam satu aplikasi. Jadi, penilaian kinerja ini lebih adil lah gitu, jadi semuanya ikut menilai, jadi nggak cuma satu orang yang menilai, jadi seperti itu. Menurut aku juga penilaian kinerja ini juga penting ya kalau untuk di perusahaan, jadi nantinya bakal bikin perusahaan itu mengevaluasi si karyawan ini gimana sih, atau dari penilaian kinerja kan kita jadi tahu nih kurangnya si karyawan tersebut apa, jadi kita tahu kita harus training apa untuk si karyawan tersebut. Nah, sampai di sini dulu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan maaf kalau berisik, maklum soalnya recordnya di rumah.
Semoga teman-teman dapat paham ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa japri saya di WhatsApp. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.